Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali pagi ini dengan doa dan renungan singkat. Mari kita berdoa. Ya Aba Bapa, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa setia menolong dan melindungi kami, terima kasih untuk pagi yang indah ini dan segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami mau memulai hari ini dengan mencari wajah-Mu ya Tuhan, mencari perkenanan-Mu, agar sepanjang hari ini damai sejahtera-Mu senantiasa berserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita baca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Entah kita sadar atau tidak, bisa menerima atau tidak, sebenarnya kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua keputusan keliru yang pernah kita ambil. Dengan berlalunya waktu, penyesalan karena masa lalu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi, masih ada yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu kita harus bertindak hati-hati karena kita masih memiliki masa depan. Maka pertimbangkanlah baik-baik bahwa keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depan kita, bahkan kekekalan. Untuk itu, setiap hal yang akan kita lakukan harus dipertanyakan atau dipersoalkan terlebih dahulu. Apakah itu menggiring kita semakin mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Tentu ini hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mau selamat. Kalau seseorang tidak memiliki niat yang bulat untuk terhindar dari api kekal, maka hal ini bukan sesuatu yang dianggap penting. Melalui hal-hal yang sederhana setiap hari, Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan untuk kita lakukan. Bila seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal-hal sederhana, ia akan dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar. Adalah tidak mungkin seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, dan hal lain secara besar kalau tidak memulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, ada hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi guna mengubah hidup kita. Tetapi juga ada hal-hal yang besar yang menguras tenaga, perasaan, dan sebagainya dalam kehidupan ini yang terpaksa harus diizinkan Tuhan untuk mengubah kita. Tanpa hal yang besar tersebut, sulit seseorang berubah. Hal-hal sederhana terjadi tanpa menguras tenaga, perasaan, dan lain sebagainya, tetapi bisa berdaya guna untuk mengubah seseorang kalau orang itu dengan sendirinya mau berubah. Tetapi, kalau melalui hal sederhana seseorang tidak mau berubah, maka Tuhan harus menggunakan hal yang tidak sederhana untuk mengubah seseorang. Kesalahan banyak orang adalah mereka berpikir bahwa hal-hal sederhana yang dianggap kecil tidak memiliki arti dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia membiarkan dirinya dikalahkan dalam hal-hal yang sederhana. Yang dimaksud dengan hal-hal sederhana, misalnya tidak memberi kesempatan mobil yang sedang buru-buru melintas, sikap kita sewaktu antri di lift atau di toilet, tidak jujur berkenan dengan uang kecil,
canda-canda yang tidak kudus, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau remeh. Harus diingat bahwa perkara-perkara besar dimulai dari hal-hal kecil atau yang sederhana. Surga atau neraka seseorang dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal seseorang merupakan akumulasi atau penumpukan atau pergumulan dari semua tindakan hidup seseorang. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan harta di sorga." Matius 6 ayat 19-20. Di sini seseorang tidak bisa ke sorga mendadak atau neraka mendadak. Perjalanan ke surga adalah perjalanan yang panjang, sepanjang hidup seseorang di bumi. Dengan demikian, tidak ada waktu di mana seseorang berhenti berjalan menuju kerajaannya. Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 menasihati kita agar kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup atau berkebiasaan. Hidup bukan hanya menyangkut hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil dan sederhana. Ini menyangkut cara hidup atau kebiasaan kita setiap hari. Sejatinya, keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib kekal kita dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kelihatannya tidak berisiko besar. Jangan sampai kita ceroboh sehingga menimbulkan penyesalan yang tidak akan bisa diperbaiki di akhir hidup kita. Maka setialah dalam perkara kecil. Teliti hidup kita dari detik ke detik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi ini, dan kita akan menutupnya dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih telah mengingatkan kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, karena hal-hal yang kecil dan sederhana akan memimpin kami kepada hal-hal yang besar dan luar biasa. Ajar kami ya Bapa untuk terus mengingat firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kemanapun kami melangkah hari ini, biarlah hal itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi beruntung dan berhasil oleh karena berkat-berkat-Mu yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.